Hu Meiniang memeluk orang itu erat-erat, menatap mata Qin Yichan yang penuh dengan keputusasaan. Senior. Qin Yichan mengerti, dan dengan pikiran, dia membersihkan dua mayat di tanah, dan kemudian dia tersenyum sedikit acuh tak acuh. Hu Meiniang, siapa yang kamu temui? Sebelum jiwa Hu Meiniang sempat menjawab, pria itu melepaskan diri dari pelukan Hu Meiniang, membuka tangannya, dan berdiri di depan Hu Meiniang. Tidak peduli siapa kamu, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Meiniang hari ini. Qin Yichan melihat ke belakang di sepanjang tubuhnya, dan tentu saja, ada lubang dangkal di dinding di belakang tempat tidur. Jelas, ini bukan pertama kalinya adegan ini dipentaskan di dalam ruangan. Qin Yichan melirik tubuh pria itu, yang mulai memudar, dan menghela nafas untuk menstabilkan jiwanya untuk saat ini. Jangan gugup, aku bukan musuh. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku. Hu Meiniang dengan cepat meletakkan pria itu di lengannya dan menatap Qin Yichan. Senior, orang-orang itu terlalu kuat. Aku bahkan tidak melihat siapa mereka. Jadi kami tidak meninggalkan petunjuk penting apapun kepada senior. Qin Yichan mengangguk. Tidak apa-apa, kalian berdua ikut denganku dulu. Biarkan dia menutup matanya, dan tidur siang. Qin Yichan mengeluarkan inti senjata dari tangannya, membangun lingkaran sihir di dalamnya, dan kemudian memasukkan dua jiwa di dalamnya. Memasuki siklus hidup dan mati memang merupakan akibat yang harus diterima makhluk hidup. Tapi sekarang, jiwa disimpan di senjata ini, yang mungkin menjadi akhir yang lebih baik untuk orang ini dan monster. Orang biasa hanya memiliki umur lebih dari 100 tahun, selama mereka bukan monster berumur pendek. Itu normal untuk hidup dalam 10.000 tahun. Sejak awal, mereka bertemu dalam waktu singkat 100 tahun. Dan ditakdirkan untuk berpisah. Untungnya, di bawah perlindungan Hu Meiniang, jiwa keduanya tertinggal, dan Qin Yichan diramalkan, dan keberuntungan mereka sangat baik. Qin Yichan mengambil jiwa keduanya dan diam-diam mengirim transmisi suara ke Hu Meiniang. Jika kamu bisa membuat suamimu setia pada kuil penguasa cahaya dan mendapat restu dari patung penguasa cahaya, kamu mungkin bisa menahan rasa sakit untuk memulihkan jiwamu. Dengan nyawa senjata, itu seharusnya tidak berlebihan untuk hidup selama 10.000 tahun. Ada suara mendengung di benak Hu Meiniang. Tampaknya karena penampilan Qin Yichan, banyak hal telah berubah dari tragedi menjadi secerca kehidupan. Terima kasih, senior, tapi aku tidak tahu apa itu kuil penguasa cahaya. Setelah Qin Yichan menjelaskannya hanya dengan transmisi suara, dia mengabaikan keduanya dan langsung menerima inti senjata. Di inti senjata ini, Qin Yichan secara khusus memperkuat perlindungan jiwa. Bahkan jika itu adalah manusia, itu tidak akan tersebar dalam perjalanan waktu. Berjalan ke bawah, Qin Yichan melihat Athena, Dewi Kebijaksanaan yang telah lama menunggu. Apakah kamu semua sudah selesai? Qin Yichan mengangguk ringan. Tidak ada keuntungan besar, tetapi ada banyak keuntungan kecil. Qin Yichan berkata dengan ringan dan memindai ruangan di bawah. Apakah kamu menemukan sesuatu di sini? Athena, Dewi Kebijaksanaan, menunjuk ke sudut restoran. Memasuki toko anggur dari sana, dan kemudian menyerang dari sini. Seluruh proses tidak akan mengambil nafas. Ini hampir merupakan kemampuan tingkat satria, dan ini hanya kekuatan yang dia tunjukkan. Kekuatan sebenarnya diperkirakan sedikit lebih dipertaruhkan. Qin Yichan mengangguk. Aku tahu, sayang sekali petunjuknya rusak kali ini. Jika tidak, lebih banyak hal yang harus ditemukan. Athena menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan mengguncang kota pegunungan? Qin Yichan mendorong pintu restoran dan menutupnya, lalu berbalik untuk melihat ke langit. Tampak seperti menikmati matahari. Athena, apakah menurutmu aman di sini? Setelah keheningan singkat, Athena menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bidang bintang yang menelan ini tidak aman. Karena baru 2 hari yang lalu, seorang pemberontak masuk ke tempat ini dan memulai perang dengan Qin Yichan. Qin Yichan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya hanya berpikir itu sedikit aneh. Lu mengendalikan tubuh senjata Wuming. Tidak sulit untuk mengetahui posisi saya, tetapi medan bintang awan yang menelan terlalu tenang hari itu. Apalagi, kemampuan orang-orang ini untuk memanfaatkan peluang terlalu kuat. Wuming baru saja meninggalkan mereka. Berbahaya. Aku tidak percaya jika kamu mengatakan tidak ada hubungannya dengan itu. Qin Yichan langsung memberikan kesimpulan seperti itu. Di bawah lingkungan saat ini, Qin Yichan merasa bahwa dia mampu memberikan hasil seperti itu. Athena juga terdiam, hanya menatap Qin Yichan, seolah dia ingin menemukan sesuatu darinya yang bukan miliknya. Tiba-tiba, Qin Yichan berbalik untuk melihat Athena dengan senyum tipis di wajahnya. Apa kesimpulanku? Apakah itu cukup? Athena mengangguk tak berdaya. Oke, kamu meyakinkanku. Qin Yichan melambaikan tangannya dan mengikuti kerumunan ke kedalaman kota Sanshan. Berpisah dan bertindak dimanapun kamu mau. Ini memperjelas bahwa Athena tidak diharuskan untuk berpartisipasi, dan Athena tidak marah, tetapi hanya melambaikan tinjunya ke punggung Qin Yichan. Tunggu saja aku. Sekarang Qin Yichan telah menjelaskannya.
Situasi saat ini adalah tangan Lu ditempatkan di bidang bintang awan yang menelan. Athena secara alami ingin berpartisipasi di dalamnya. Bagaimanapun, dia atas nama Dewi Kebijaksanaan. Jika dia kalah dari Qin Yichen dalam hal ini, dia akan kehilangan wajahnya. Qin Yichen tidak bereaksi terhadap keputusan Athena, tetapi meninggalkan kota Sanshan sendiri. Mengikuti kerumunan, Qin Yichen langsung pergi ke tempat di mana berita itu kemungkinan besar akan beredar. Toko anggur. Karena orang-orang ini dapat menemukan Hu Meinyang, pengganti yang malang. Bagaimana mereka menemukan Hu Meinyang? Orang-orang ini mungkin tetap di toko anggur, dan tidak buruk untuk mencoba keberuntungan mereka sendiri. Saat melewati jalan yang jarang penduduknya, sesosok muncul tepat di belakang Qin Yichen, berjalan menuju jalan lain dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa napas, klon yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki kota Sanshan, dan mereka pergi ke berbagai tempat untuk mencari informasi. Kemampuan ini awalnya milik Sai Lao, tetapi dipinjam oleh Qin Yichen. Saya harus mengatakan, metode ini sangat nyaman. Setelah konfrontasi terakhir dengan Lu, Qin Yichen akhirnya sadar. Apa sebenarnya kemampuan Lord of Light-nya, yaitu meminjam kemampuan orang percaya. Jika kemampuan orang percaya ditingkatkan, kekuatan yang bisa dipinjam Qin Yichen akan menjadi lebih kuat. Metode cloning Sai Lao pada awalnya dimaksudkan untuk dapat berkhotbah kepada lebih banyak orang pada saat yang sama. Tetapi sekarang digunakan oleh Qin Yichen untuk menanyakan informasi, yang juga sangat bagus. Tidak, di masa depan, saya harus menghabiskan beberapa upaya untuk menumbuhkan orang percaya. Saya berpikir tentang metode siapa yang dapat digunakan untuk efek yang besar. Sementara Qin Yichen memikirkannya, klon yang tak terhitung jumlahnya juga memasuki restoran di kota Sanshan, menanyakan informasi yang paling dibutuhkan Qin Yichen. Dewa Qin Yichen sedang duduk di sudut terpencil dan mengulurkan tangannya. Di depan matanya, nama dan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu. Ini semua adalah penganut kuil penguasa cahaya, dan kemampuan mereka juga dicatat oleh Qin Yichen, dan orang-orang yang memenuhi syarat dipilih dari mereka. Tepat ketika Qin Yichen memikirkannya, tiba-tiba, sebuah pelat tembaga jatuh ke telapak tangan Qin Yichen.